Selamat sore Mas Imam. Selamat sore Mas Budi. Saya lihat ini kok bawa sesuatu ini. Mau apa ini? Ini mau panen madu Mas. Kebetulan hari ini ada yang siap untuk dipanen. Seperti itu. Sebentar Mas. Ini kan masih musim penghujan Mas. Kok mau panen? Emang boleh kalau penghujan? Oh iya. Teman-teman, untuk panen boleh nggak di musim penghujan? Kemarin juga banyak teman-teman yang bertanya. Boleh. Tapi dengan catatan, satu, dari pagi sampai siang itu tidak hujan. Kayak ini tadi, ini pagi sampai siang nggak hujan dan ini masih nggak hujan lagi. Nah, nanti kita bisa panen. Yang kedua, saat musim penghujan, hasil panen tidak boleh dipanen semuanya, tetap harus disisakan. Karena apa? Di musim penghujan ini intensitas lebah untuk mencari makan tidak bisa full dari pagi sampai sore, karena di saat hujan lebah ini tidak keluar. Otomatis saat tidak keluar itu makan cadangan yang ada di dalam koloni atau dalam kotak, seperti itu Mas Budi. Ada 2 syarat atau ada syarat apa lagi Mas? Mungkin itu cukup. Yang jelas setiap kita panen di musim penghujan ini melihat cuaca. Nah ini kebetulan hari ini kita dapat pesanan madu jenis Itama. Sudah 1 minggu yang lalu, kebetulan kemarin setiap pagi atau siang hujan terus, baru eksekusi hari ini. Itu seperti itu. Oke, berarti yang terpenting cuaca cerah ya Mas ya? Cuaca cerah karena nantinya di saat kita panen otomatis lebah ini berterbangan keluar, mungkin stres atau apa. Nah di saat lebah berterbangan ini hujan tidak datang, nanti dia akan kembali lagi dan pastinya akan ada sesuatu yang hilang dari kotak ini. Nah dengan seperti itu otomatis dia akan berhamburan-hamburan keluar walaupun nanti malam masuk lagi. Nah kalau ini pas berhamburan-hamburan keluar ini hujan, nah pastinya nanti lebah ini juga stres berkepanjangan seperti itu. Oke. Untuk waktu yang tepat untuk panen berarti yang terang dan di sore hari seperti ini, sekitar jam 3 jam 4 lah. Lebih jam 4 jangan karena sudah mulai gelap seperti itu. oke. Syarat untuk Itama ini Mas ya? Ya. Untuk dipanen syarat-syaratnya apa Mas? Syarat untuk dipanen yang jelas sebenarnya tinggal kita, manajemen kita pengen hasil itu maksimal atau tidak. Dalam arti maksimal, namanya orang bisnis atau usaha harus mempunyai target satu kotak ini keluarnya berapa. Saya targetnya satu Itama satu log satu kotak ini penuh ini kurang lebih 600 gram. Nah berarti kalau kita butuh 1 kilo madu kita butuh 2 log, seperti itu aja. Pasti dengan 600 gram ini masih di dalam masih ada sisa madu untuk cadangan lebah tersebut. Oke Mas, untuk alat-alatnya apa Mas kalau di sini Mas? Oke, untuk alat yang untuk panen Itama ini cukup mudah karena dengan alat seperti ini, pakai baterai seperti ini, nah ini bisa direnovasi. Ini tidak menyentuh langsung madu, cuma madunya kita tinggal sedot saja masuk ke sini dan nanti bisa langsung dieksekusi atau langsung dikemas ke dalam botol. Oke Mas, kadang ada pertanyaan seperti ini. Kalau musim penghujan itu madunya mengandung air nggak sih Mas? Oke, sebenarnya statement seperti itu banyak orang yang tidak paham. Karena sebenarnya madu yang kita panen nanti bisa kita saksikan madu yang sudah siap atau sudah matang dengan ciri-ciri madu itu sudah dibalut atau ditutup oleh propolisnya, bukan madu yang masih kebuka. Nah nanti kalau kita panen madu itu yang sudah ditutup. Nah pastinya madu yang sudah ditutup dan sudah diproses oleh lebah ini, saya yakin tidak ada kadar airnya. Walaupun ada kadar airnya itu rendah sekali sesuai dengan persyaratan minimal ketentuan kadar air seperti itu. Berarti itu bisa dikatakan hoax ya Mas ya? Hoax, betul sekali. Terus ini Mas, kalau musim penghujan dan kemarau itu banyak mana sih hasil untuk madunya? Terkait hasil kemarau dan penghujan itu sebenarnya yang mempengaruhi hasil itu bukan musim, tetapi yang mempengaruhi hasil ini sebenarnya vegetasi atau bunga yang disediakan oleh petaninya. Makanya
Di musim kemarau pun sebenarnya bisa banyak, tetapi ada bunga-bunga yang kontinu, misalkan air mata pengantin, ada tanganan, ada pisang, ada kelapa. Itu walaupun kemarau kan kontinu. Nah, beda cerita lagi dengan bunga-bunga yang tahunan, misalkan ada mangga, ada rambutan dan lain sebagainya, itu kan tahunan, setiap tahun sekali di saat setelah hujan datang, seperti itu. Bocoran sedikit Mas, kalau di sini apa saja Mas vegetasinya? Oh, di sini vegetasinya kami memang sediakan cukup komplit, dari yang mengandung polen dan mengandung nektar. Misalkan yang mengandung polen kita ada ini bunga insulin. Insulin ini mengandung polen dan polennya bagus karena daunnya juga untuk obat diabetes. Ada air mata pengantin, ada kopi, ada pisang, ada kelapa, ada kaliandra, ada jendal karet, tela karet, ada kersen di sana, ada randu. Nah, di sini hampir komplit semuanya ada Mas di sini, dan ada sebelah sana durian, seperti itu. Berarti dengan vegetasi seperti ini kemarau dan penghujan tetap bisa panen. Betul. Nah, teman-teman, tips untuk teman-teman, kita pengen sukses budidaya lebah trigona itu bukan banyak sedikitnya kita budidaya lebah, tetapi bagaimana kita bisa memberi makan atau kontinuitas terkait bunga yang ada. Oke Mas, terakhir untuk teman-teman yang pengen budidaya itama ini kali ini, Ya. biar mendapatkan hasil yang maksimal Mas. Oke. Tipsnya yang pertama yang disiapkan adalah resin atau getah. Yang kedua, bunga yang mengandung nektar atau madu, dan bunga yang mengandung polen. Kuncinya 3 itu. Itu cukup, komplit, kontinu. Insya Allah hasilnya akan melimpah. Oke. Closing statement mungkin? Oke Mas, mungkin itu. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Kesuksesan kita untuk budidaya lebah trigona ada 3 hal yang tadi: madu, polen, dan resin. Selamat mencoba, sukses dari Umah Kelanjeng.